Coba lo bayangin situasi ini nih ya. Di luar tuh lagi hujan deres, udaranya lagi dingin banget, dan lo lagi duduk di depan semangkok sop berwarna merah yang membara. Pas lo angkat sendoknya, aroma seger dari sereh, lengkuas, dan robekan daun jeruk langsung nusuk ke hidung lo. Lo tiup tuh dikit, terus lo langsung seruput ya kan? Boom! Rasa asam yang tajam itu langsung bikin mata lo melek. Disusul rasa pedas yang ngebakar lembut di tenggorokan. Dan ditutup dengan rasa gurih udang yang tebel. Lidah lo pastinya kaget. Tapi anehnya nih, tangan lo tuh langsung ambil sendokan yang kedua, ketiga, dan bahkan sampai mangkoknya habis. Selamat datang di Before Eat, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue, Zil Karim di sini. Oke, sebelumnya gue mau minta maaf kalau misalkan di menu episode kali ini nggak ada videonya, cuman gambar aja mungkin. Karena ya ini waktunya mepet dan gue juga terbatas, jadinya memanfaatkan yang bisa dilakukan saja. Oke, lanjut. Kali ini kita bakal bedah total tentang yang namanya Tom Yum. Yes, sop legendaris dari Thailand yang udah naklukin lidah dunia. Tapi, lo tahu gak sih? Kalau sop ini tuh yang super seger ini lahir dari sebuah taktik bertahan hidup untuk melawan alam. Dan kenapa kita sebagai manusia justru merasa bahagia saat tersiksa oleh rasa asam pedesnya. Kalau lo lagi nyetir, lo fokus ke depan. Karena gue bakal ngajak lo masuk ke mesin waktu, kita akan ngebahas tentang Tom Yum. Let's go! Tapi sebelum itu gue mau ngingetin jangan lupa di follow Instagramnya, TikToknya Before Eat di @beforeeat_podcast. Dan jangan lupa di follow Spotify-nya. Terus juga di subscribe YouTube channelnya. Oke, thank you! Untuk paham cerita Tom Yum, kita harus terbang ke masa lalu. Tepatnya sekitar abad ke-18 atau ke-19. Di kawasan Thailand Tengah. Coba lo bayangin sebuah wilayah datar yang luas banget. Yang dibelah sama sebuah sungai raksasa bernama Sungai Chao Phraya. Daerah ini adalah urat nadi Thailand. Tanah di sekitarnya subur banget. Jadi pusat tani dan yang paling penting sesungguhnya itu dipenuhi sama seafood air tawar yang melimpah. Terutama udang sungai yang besar-besar cuy. Dan dari sinilah lahir kata Tom Yum Goong. Tom itu artinya merebus. Yum itu merujuk pada kombinasi rasa asam pedas khas Thailand. Dan Goong itu artinya udang. Tapi ada satu masalah yang harus dihadapi masyarakat bantaran sungai di zaman dulu. Air sungai Chao Phraya itu membawa lumpur yang berlimpah, bahkan bisa dibilang banyak cuy. Akibatnya apa? Akibatnya udang dan ikan yang ditangkap itu sering banget punya aroma dan rasa lumpur yang pekat banget. Atau istilah kerennya muddy taste. Amisnya itu beda dengan amis laut. Nah, disinilah kejeniusan nenek moyang mereka diuji. Mereka enggak punya teknologi kuliner modern. Yang mereka punya adalah pekarangan rumah yang penuh tanaman herbal. Mereka mulai bereksperimen. Dimasukkanlah batang serai untuk memotong bau amis. Ditambah lengkuas untuk memberikan aroma seger tanah. Dan disobeklah daun jeruk purut untuk memberikan efek wangi yang instan untuk menghalau bau lumpur tersebut. Jadi lo harus tahu satu fakta ini. Tom Yum yang hari ini lo nikmatin di restoran bintang 5 dengan estetika tinggi
Awalnya adalah sebuah ramuan obat pengusir bau lumpur yang diciptakan oleh masyarakat pinggiran sungai untuk bertahan hidup. Ini bukan makanan kelas atas. Justru ini adalah makanan adaptasi dari sebuah geografis. Baru kemudian di era kerajaan Ratanakosin, resep rakyat jelata ini mulai dilirik oleh juru masak istana. Di tangan para chef kerajaan inilah bumbu dikuasai. Tingkat keasamannya diseimbangkan sampai akhirnya dicatat dalam buku resep kerajaan dan bertransformasi jadi hidangan nasional yang dibawa ke panggung dunia saat pariwisata Thailand meledak di abad ke-20. Nah, kalau lagi jalan-jalan ke Bangkok atau sekedar makan di restoran Thailand lokal di kota lo pasti sadar kalau tom yum itu punya dua wujud yang berbeda. Dan ini sering bikin kita berdebat nih, mana yang paling otentik sebenarnya sih? Yang pertama adalah tom yum nam sai atau versi kuah bening. Ini adalah versi paling purba. Versi asli yang dimakan orang-orang pinggir sungai zaman dulu. Kuahnya bener-bener bening, bersih, tapi jangan salah cuy. Rasanya justru paling galak tuh. Saat lo seruput itu, rasa asam jeruk nipis murni dan pedes cabai rawitnya langsung nusuk tajam di tenggorokan lo tanpa ada penghalang. Seger banget, biasanya cocok banget dimakan pas lagi badan enggak fit atau mungkin lagi flu kali ya. Dan yang kedua itu yang mungkin paling populer di lidah-lidah orang Indonesia adalah tom yum nam kon. Versi kuah kental yang warnanya merah jingga pekat. Banyak orang kita yang ngira kalau kekentalannya itu berasal dari santan. Masuk akal sih sebenarnya. Karena lidah kita itu akrab sama soto atau gulai. Tapi faktanya ternyata enggak cuy. Ini tuh bukan santan. Secara tradisional modern, rasa creamy dan kental itu berasal dari susu evaporasi yang dipadukan dengan namprik pau atau pasta cabai bakar. Formula kuah kental ini sebenarnya baru populer sekitar tahun 1980-an. Dan kenapa ini dibuat? Ya untuk memanjakan lidah para turis asing yang mulai membanjiri Thailand tapi enggak kuat sama ketajaman rasa versi kuah bening yang aslinya itu. Susu evaporasi ini fungsinya untuk menjinakkan rasa pedas dan asam agar lebih smooth di lidah. Tapi mau lo tim kuah bening ataupun tim kuah kental, karakteristik utama tom yum enggak boleh hilang. Di dunia kuliner ada istilah the holy trinity of tom yum. Keselarasan tiga rasa yang enggak boleh saling mendahului. Asam yang nyegerin, pedas yang ngegigit tapi enggak matiin lidah lo, dan gurih-gurih asin dari kecap ikan berkualitas. Kalau salah satu rasa terlalu dominan, sop itu sebenarnya udah kehilangan jiwanya cuy. Nah sekarang buat lo yang lagi dengerin menu episode kali ini, ya mungkin lo sambil tiduran dan tiba-tiba pengen coba bikin sendiri di dapur rumah weekend ini. Gue mau bagi rahasia dapurnya nih. Membuat tom yum itu mirip kayak praktikum kimia. Urutan dan perlakuannya harus pas. Pertama, rahasia kuah merah yang estetik dan punya rasa smoky yang dalam itu ada di namprik pau. Ini adalah pasta cabai ala Thailand yang dibuat dari cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang digoreng dulu sampai agak gosong. Baru dialusin pakai terasi dan sedikit gula. Kalau lo cuma pakai cabai ulek biasa, tom yum lo bakalan kerasa flatnya tuh. Cuma pedes doang tapi nggak ada dimensinya. Lanjut ya, perlakuan terhadap tanaman aromatiknya. Lengkuas itu harus diiris tipis, jangan digeprek. Dan tolong nih ya, jangan pernah ganti lengkuas dengan jahe. Jahe itu punya sifat menghangatkan dan manis pedas. Sedangkan lengkuas ngasih rasa aroma arti yang esensial buat tom yum. Untuk daun jeruknya, jangan dipotong pakai pisau. Sobek pakai tangan tapi di tulang daunnya. Karena robekan tangan itu yang bakal ngebuka kelenjar minyak aromatiknya secara maksimal.
Dan ini tips paling krusial dari semuanya. Masalah jeruk nipisnya nih. Jangan pernah meremas jeruk nipis saat kuah tom yum lo lagi mendidih di atas kompor. Air jeruk nipis yang terkena panas tinggi dalam waktu lama bakal pecah dan rasanya berubah jadi pahit yang enggak enak. Caranya gimana? Caranya tuh matiin kompor lo, biarin uap panasnya itu turun sedikit, baru masukin peresan jeruk nipis dan kecap ikan di akhir prosesnya. Itu rahasianya kenapa sop di restoran bisa kerasa asam seger tapi tetap clean. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Tapi ya sebelum gue akhirin di menu episode kali ini, ada satu pertanyaan filosofis yang selalu muncul di kuping gue yang mungkin bikin gue keinget lagi pas makan tom yum gitu. Mungkin pertanyaannya, kenapa sih kita sebagai manusia itu suka banget nyiksa diri kita sendiri? Karena kan tom yum itu pedes ya. Terus kayak sebenarnya tubuh kita itu tersiksa, tapi kita tuh bahagia di situ. Ya itu kenapa gitu? Ya mungkin bisa lo pikirin deh. Tom yum itu pedes, asemnya tajam, kadang bikin air mata keluar, bikin hidung meler, bahkan lidah juga perih. Ya secara logika biologisnya, rasa sakit itu adalah alarm supaya kita berhenti sebenarnya. Tapi kenapa kita malah nambah nasi? Kenapa dunia jatuh cinta sama sop yang nyiksa fisik ini sih sebenarnya? Secara sains psikologi kuliner, fenomena ini disebut benign masokis. Itu adalah kecenderungan manusia untuk menikmati sensasi bahaya atau rasa sakit yang sebenarnya mereka tahu itu aman. Ini alasan yang sama kenapa kita suka nonton film horor yang bikin jantungan, atau kenapa kita rela bayar mahal buat naik roller coaster yang bikin mual. Saat zat capsaicin dari cabai tom yum menyentuh lidah lo, otak lo itu bakal tertipu. Otak lo kira tubuh lo lagi dalam bahaya kebakar. Sebagai bentuk perhatian diri, otak langsung memuntahkan hormon endorfin dan dopamin ke dalam tubuh lo. Dua hormon ini adalah pereda nyeri alami sekaligus pemicu rasa bahagia. Jadi, sensasi plong, seger, dan keringetan yang lo rasain setelah mangkok tom yum lo habis itu bukan cuma karena kenyang. Itu adalah efek dari tubuh lo yang lagi dibanjarin hormon kebahagiaan. Tom yum dari sebuah sop penangkal bau lumpur di pinggiran sungai Chao Phraya ratusan tahun lalu berevolusi menjadi sebuah tombol refresh instan buat kesehatan mental manusia modern yang lagi stres. Cocok banget kan untuk zaman sekarang tuh kayaknya. Ya gue gak tahu sih gimana kondisi lo sekarang yang lagi dengerin gue nih. Tapi gue pribadi sih fix nih ya. Setelah gue tag menu episode ini, gue bakal langsung cari warung Thai terdekat atau order online. Karena perut gue udah gak bisa diajak kompromi lagi. Ya mungkin makasih buat lo semua yang udah nemenin di menu episode kali ini. Dari menit awal sampai detik ini. Semoga pembahasan tom yum kali ini bisa ngebuka pikiran lo, bisa menambah wawasan lo, dan juga gue pastinya. Ya mungkin menu episode ini bisa bermakna untuk lo nanti di saat lo makan tom yum ya kan. Dan seperti biasa gue mau ngingetin jangan lupa di follow Instagram, Twitternya Beforit di @beforit_podcast. Dan juga di follow Spotify-nya, di subscribe YouTube channelnya. Dan pantengin terus channelnya Beforit di Spotify, di YouTube. Pokoknya lo harus pantengin setiap minggunya karena bakalan ada video-video terbaru dari Beforit. Oke. Ya pokoknya mungkin cukup sekian untuk menu episode kali ini. Terima kasih yang udah mendengarkan, terima kasih yang udah menonton bahkan. Sampai bertemu di menu episode selanjutnya. Gue Zil Karim dan ini Beforit. Karena setiap makanan punya cerita. Bye-bye.